Di fase perencanaan, kami membagi dua penanggung jawab untuk program Reduce It, yaitu penanggung jawab operasional yang berfokus untuk merawat budidaya maggot, pembuatan alat megofit dan penjemputan sampah, serta penanggung jawab humas dan publikasi yang berfokus untuk publikasi ke sosmed IG Reduce It, melakukan sosialisasi ke warga, dan pendataan penerima manfaat. Pembagian PJ ini dilakukan untuk mempermudah implementasi progres periode kedua. Selain itu, kami juga melakukan perencanaan pembelian komponen megofit, sosialisasi, pengembangan tahap 2 aplikasi Reduce It, pelaksanaan program pemberdayaan ubah sampah jadi berkah dengan turun langsung ke masyarakat, dan pembentukan komunitas reducers peduli dengan aksi untuk perluasan kebermanfaatan. Semua berdasar pada 3 nilai dari prinsip kami, yaitu awareness dengan membangun kesadaran warga, collaboration dengan membangun kolaborasi antar individu, organisasi, dan masyarakat, dan sustainability dengan mendorong gaya hidup berkelanjutan, yang mendukung tercapainya SDGs Poin 9, 11, dan 12. Pada tanggal 17 Januari, kami menyelenggarakan sosialisasi program Reduce It di kantor Desa Lengkong sesuai target pada progres pertama. Kami bekerja sama dengan PT Inagri dan tim P2MD dari Telkom University yang membawakan materi tentang pengolahan limbah minyak jelantah dan sampah organik rumah tangga. Tim Reduce It membawakan materi tentang pengolahan sampah organik dan pengenalan program Reduce It. Acara ini dihadiri oleh total 65 orang, termasuk kepala desa, kader desa, ketua posyandu, ketua RT, dan pengurus TPS. Warga terlihat antusias dalam program kami. Warga dihimbau untuk membawa sampah organik rumah tangga untuk ditukarkan sembako sebagai bentuk demonstrasi program Reduce It, yaitu ubah sampah jadi berkah. Tujuan utama acara ini adalah memperkenalkan program Reduce It dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengolahan sampah organik. Halo Reducer, sekarang kita lagi bersama ibu-ibu dari Desa Lengkong. Assalamualaikum. Jadi kita habis sosialisasi gimana sih program dari Reduce It ini. Sekarang kita tanya ya tanggapan dari ibu-ibu cantik ini, gimana sih program yang tadi sudah kami paparkan. Oke, buat pertanyaan pertama, kira-kira gimana sih kesan-pesan ibu mengikuti program barusan? Ya, acaranya bagus, menambah ilmu dari sampah menjadi yang lebih baik gitu. Oke. Dapat menambah ilmu. Jadi kegunaan minyak jelantah nggak sampai langsung dibuang, diolah lagi. Alhamdulillah jadi tahu. Oke. Kalau dari ibu? Intinya dari sampah menjadi berkah atau dari sampah menjadi rupiah. Oke, mantap jawabannya. Nah, buat pertanyaan selanjutnya, kira-kira gimana sih pandangan ibu terhadap program dari Reduce It yang sudah dipaparkan di materi sebelumnya? Pandangannya cukup baik aja. Sangat baik dan bagus. Sangat setuju Neng, jadi pertama bisa menyelamatkan bumi lah ya dari lingkungan sekitar. Jadi ya itu tadi jadi sampah jadi rupiah dan nilai ekonomisnya sampahnya. Oke, pertanyaan terakhir nih, kira-kira apa sih harapan ibu ke depannya tentang program yang akan kami jalankan nantinya? Kalau bisa terus dilanjut ya, biar kita sampah menjadi bermanfaat. Biar sampah mengurangi sampah lebih bagus. Ya, mudah-mudahan programnya bagus, disambut juga masyarakat dengan bagus. Jadi saling bersinergi. Oke, itu aja tanggapan dari ibu-ibu cantik ini tentang program kita hari ini. Semoga ibu-ibu juga bisa bantu kita ya untuk saling bekerja sama nih buat mengurangi sampah di Desa Lengkong ini. So gitu aja guys, bye-bye. Ya, terima kasih Ibu. Siapa yang belum tahu tentang maggot? Kecil-kecil tapi cabai rawit.
1 kilogram makhluk kecil ini dapat menghabiskan 5 kilogram limbah organik rumah tangga setiap harinya. Oleh karena itu, maggot ini bisa menjadi solusi dalam pengolahan limbah organik. Berasal dari lalat black soldier fly atau BSF, maggot memiliki protein tinggi untuk pakan alami bagi usaha peternakan dan perikanan. Pengambilan bibit maggot melibatkan kerjasama dengan Pusat Edukasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Kabupaten Bandung. Kami mengambil 10 gram telur BSF yang dapat menghabiskan 30-40 kg larva maggot. Selain itu, kami mengambil 10 kg prepupa untuk diternak menjadi lalat BSF yang siap bertelur. Untuk persiapan mesin Megofit dan pengolahan sampah makanan, kami telah membersihkan tempat, biopon, memasang insect net. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan optimal bagi perkembangbiakan maggot demi efisiensi pengolahan sampah. Dalam 1 minggu terakhir, kami telah mencapai kemajuan yang positif dalam pengembangbiakan larva maggot. Telur-telur BSF sudah mulai menetas dan dalam 1 minggu ke depan, larva-larva tersebut akan siap untuk menguraikan sampah makanan. Diproyeksikan, larva maggot ini ke depannya dapat menguraikan 25 kg sampah organik setiap harinya. Program Ubah Sampah Jadi Berkah itu apa sih? Jadi, rumah yang aktif memilah sampah akan ditempeli stiker stempel saat penjemputan. Setiap kali pengumpulan sampah organik dilakukan dengan kresek 15 cm, warga mendapatkan status stempel. Nah, stempel ini bisa ditukar dengan sembako setiap minggu dibeli dari warung atau UMKM di Desa Lengkong. Halo, implementasi tahap 2 Innovillage kami atau Reduce sudah sampai ke warga nih. Ini merupakan bentuk apresiasi kami dan juga support kami untuk warga yang telah mengumpulkan dan juga memisahkan sampah organik dan juga sampah anorganiknya. Jadi berupa stiker ini nih, dan ini ada salah satu rumah yang sudah dibuat dari Reduce. Ubah sampah jadi berkah. Hingga saat ini telah terkumpul 200 kg sampah organik dari partisipasi aktif 55 warga dalam pemilihan sampah. Kami juga telah mendistribusikan paket sembako setara dengan Rp385.000, memberikan manfaat langsung di desa. Selain itu, bertambah 17 warga yang telah aktif memilah sampah dan kami berharap partisipasi ini terus bertambah ke depannya. Capaian ini mencerminkan progres positif dalam upaya kami menuju lingkungan yang lebih bersih dan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya pengelolaan sampah. Dalam rangka mengatasi ketidakmerataan jadwal penjemputan sampah, kami memperkenalkan layanan penyetoran sampah melalui WhatsApp dan grup WhatsApp. Dengan layanan ini, warga dapat menyetor sampah kapan saja sesuai kebutuhan mereka. Program ini memastikan fleksibilitas bagi warga dalam berkontribusi pada pengelolaan sampah di lingkungan mereka. Berikut adalah tampilan aplikasi dari Reduce. Yang pertama bisa kita lihat di sini adalah tampilan nama dari Bapak Sugihartoyo selaku dari admin TPS. Lalu selanjutnya kita bisa melihat perolehan sampah makanan pada hari ini, yaitu 26 Januari 2024. Berikut dengan sampah yang terkumpulnya berapa kilogram dan juga sampah selahnya berapa kilogram. Di sini juga kita bisa melihat beberapa fitur yang bisa dilakukan oleh admin TPS seperti catat sampah, biopon maggot, setoran warga. Ini juga bisa dilihat untuk pantau dan juga panen dari biopon maggot tersebut. Di sini juga kita bisa melihat secara langsung setoran warganya yang terbaru itu berapa saja. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu fitur untuk pencatatan sampah. Fitur untuk pencatatan sampah ini kita masukkan untuk admin TPS mencatat berapa sih data sampah yang masuk dan juga yang teroleh dari TPS ini. Nah, berikut adalah isi catatan sampah makanan hari ini, lalu kita klik simpan. Nah, datanya nanti akan masuk ke dalam sini ya. Semua ini akan terrecord untuk kemudahan analisis. Selanjutnya adalah biopon maggot. Di sini petugas TPS bisa melihat progres dari setiap bioponnya atau perkembangan magotnya. Nah, ketika magotnya belum dimulai diproses, maka tampilannya akan seperti ini. Kita bisa mulai maggot
Terus di sini ketika tampilannya hari pertama, lalu di sini ketika dia hari ke-9. Bisa dilihat di sini juga ada informasi magotnya, ada di sedang fase apa. Nah, ketika ingin langsung panen maggot, di sini juga kita sediakan form untuk mengisi berapa sih perolehan dari maggot, kasgot, dan juga sisa makanannya. Oke, selanjutnya adalah setoran warga. Nah, di setoran warga ini adalah data-data riwayat setoran warga, sampahnya berapa kilogram, dan juga semua anggota yang ada di layanan ini. Gitu. Nah, di sini juga bisa menambahkan daftar anggota baru seperti ini dengan nama, nomor WhatsApp, RT dan RW, dan juga alamat lengkap. Kita diklik simpan, dia akan langsung tersimpan di semua anggota. Nah, kita juga bisa melihat nih anggotanya sudah melakukan penukaran reward kah, atau berapa sih total store sampahnya mereka. Oke, berikut adalah untuk yang setoran warga. Nah, ketika warga ada yang menyetor sampah juga dilakukan seperti ini. Jadi bisa dihitung berat sampahnya berapa, dan juga otomatis dikalkulasi stamps yang didapatkan oleh warga itu berapa. Nah, nanti riwayat setornya akan tersimpan di sini. Nah, dari data-data tadi seperti pencatatan sampah, setoran warga, dan juga biopemanggut dapat kita analisis dan kita sajikan dalam bentuknya laporan seperti ini. Jadi kita kasih saran-saran dan juga tips-tips untuk petugas TPS-nya untuk melakukan aksi di kemudian harinya. Seperti hasil produksi, ini laporan-laporan dari masyarakat, penjualan, dan juga rewarding. Seperti itu. Nah, untuk riwayat bisa lebih lengkapnya dilihat di sini. Megofit adalah alat pengolahan sampah organik rumah tangga optimal dengan tenaga minimal. Dengan adanya Megofit, dapat mengolah sampah yang awalnya hanya Rp1.000 per kilo menjadi Rp5-Rp7.000 per kilo. Untuk pembuatan mesin, kami telah membeli pencacah sampah makanan sebesar 1,7 juta, membeli spinner pengering sebesar 2,1 juta, dan belanja komponen-komponen lainnya sebesar 9,4 juta. Semua alokasi dana ini kami pertimbangkan dengan baik untuk mendukung kelancaran proyek. Pengerjaan secara keseluruhan sudah mencapai tahap 60% dan kami proyeksikan akan menyelesaikan proyek ini pada minggu pertama bulan Februari. Ekonomi sirkular di Ridusit adalah: pertama, warga menyetorkan sampah organik rumah tangga ke TPS melalui Ridusit. TPS kemudian mengelola sampah tersebut menjadi megot, kasgot, dan produk kompos bernilai lebih. Keuntungan hasil olahan akan dibelanjakan sembako dari warung UMKM sekitar sebagai bentuk pemberdayaan. Nah, sembako yang telah dibelanjakan tadi akan diberikan ke warga kembali sebagai reward dari penyetoran sampah.